Selamat datang dalam kelas pelatihan berpikir strategis, bertindak kolaboratif, menumbuhkan kepemimpinan transformatif di organisasi masyarakat sipil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva, tim dari Lingkar Madani yang akan menjadi moderator pada sesi pelatihan kali ini. Nah, pelatihan ini merupakan lanjutan nih dari sesi webinar yang sudah berlangsung pada tanggal 9 Mei 2025. Teman-teman di sini apakah ada yang ikut? Oke, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat ikut webinarnya, teman-teman bisa menyaksikan rekamannya di YouTube Lingkar Madani. Selanjutnya, pelatihan kepemimpinan ini akan diadakan sebanyak 5 sesi. Dan sesi pertama itu materinya adalah tentang penerapan Asset Based Thinking atau ABT dalam kepemimpinan. Kemudian sesi kedua ada materi tentang pengembangan tim kerja menggunakan 5 tahapan model Tuckman. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang berpikir sistem dalam mengelola organisasi. Yang keempat, mempersiapkan pemimpin dari internal organisasi melalui kaderisasi, sebuah praktek. Nah, di sisi keempat ini, nanti kita akan ada narasumber spesial yang akan menemani Mbak Wiwit gitu. Kemudian sesi kelima, kita akan belajar tentang komunikasi untuk perubahan. Oke, untuk tujuannya sendiri ya, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas berpikir strategis, khususnya untuk para pemimpin dan anggota OMS dalam memutuskan visi, misi, dan rencana kerja yang responsif terhadap dinamika sosial, kemudian mendorong pola kerja kolaboratif lintas sektor, dan mengembangkan karakter kepemimpinan transformatif yang inklusif. Oke, baik. Untuk sesi satu sendiri, topik yang akan dibahas adalah tentang penerapan Asset Based Thinking atau ABT dalam kepemimpinan. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, pada materi ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengenali potensi, kekuatan, dan aset yang kita miliki, baik secara individu maupun kolektif yang ada di dalam organisasi tentunya, dan bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam kerja-kerja pemberdayaan. Oke, di sini kita sudah bersama narasumber kita, ada Mbak Wiwit. Sekilas tentang Mbak Wiwit, jadi nama lengkapnya Mbak Sarwitri, biasa disapa Mbak Wiwit. Beliau merupakan koordinator Civic Alliance di Yayasan Penabulu dan bekerja sebagai konsultan independen. Mbak Wiwit memiliki pengalaman 20 tahun terjun di organisasi masyarakat sipil, pernah menjabat sebagai program manajer di Konsil LSM Indonesia, dan pernah bekerja di Komnas Perempuan. Oke, teman-teman itu dia profil singkat dari Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit. Halo Deva, apa kabar Deva? Baik Mbak Wiwit. Mbak Wiwit sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman semua, itu dia pembukaan dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan kepada Mbak Wiwit untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Mbak Wiwit. Oke, baik. Terima kasih Deva. Sebelumnya selamat siang menjelang sore teman-teman sahabat Lingkar Madani. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Sebenarnya training ini asiknya kalau ketemu langsung gitu. Saya awalnya agak repot untuk menyajikannya dalam bentuk paket training untuk online. Saya izin untuk share screen ya. Ini pelatihannya judulnya keren nih. Berpikir strategis, bertindak kolaboratif, menumbuhkan kepemimpinan transformasi di organisasi masyarakat sipil. Nah, topik pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Deva itu soal penerapan asset based thinking dalam kepemimpinan. Mungkin beberapa kawan di sini sudah pernah ya ikut atau mendengar soal apa itu asset based thinking. Nah, sebelum masuk nih, kita coba cek dulu nih. Tadi saya nggak tahu ada berapa kawan yang ikut di webinar kemarin kayak gitu. Ada berapa, Deva? Mungkin teman-teman bisa nulis di chat box atau semuanya belum ikut? Adakah yang ikut webinar kemarin bersama Mas Sugi dan Mbak Nur Hikmah? Belum, Mbak, belum. Oke. Oke. Berarti kalau belum pertanyaan saya nggak berlaku gitu. Oke. Sebenarnya ini
untuk masuk kita pemimpinan gitu yang sudah dibahas pada saat webinar gitu. Webinar kemarin tuh sebenarnya sebagai pintu masuk ya, kita brainstorming dulu apa sih kepemimpinan kayak gitu. Nah, ini langsung saja. Jadi ini review, jadi memang singkat ya. Kalau kemarin 2 orang narasumber, ini saya coba jadikan satu gitu. Nah, saya ngambil hal yang kunci saja dari 2 narasumber itu. Jadi pada saat webinar dari hati ke aksi, pondasi tantangan dan peluang kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil Indonesia, ada 2 orang narasumber nih. Ada Mas Sugi. Mas Sugi itu direkturnya Koinvolve ya, Penabulu. Nah, beliau memperkenalkan nih soal pemimpin pemberdaya gitu. Nah, apa sih pemimpin pemberdaya seperti yang disampaikan Mas Sugi? Nah, ini karakteristiknya nih, karakteristik pemimpin pemberdaya. Jadi di sini tuh jadi dia aksi tidak konvensional, dia inspiratif, inspirasinya kreatif, kerjanya sangat bagus, bertanggung jawab, dapat dipercaya, sabar meraih keberhasilan, berpikir positif, pemimpin gagasan, senang belajar, dapat mengelola orang, nilai, dan tugas. Jadi kata kuncinya pemimpin pemberdaya itu ini. Nah, kalau dari gambarnya ini ada banyak kayak gitu, kemudian satu. Nah, ini kenapa hanya 1 orang yang menjadi pemimpin? Kenapa dia yang ditunjuk? Apa bedanya dengan yang lain? Ini karakteristiknya ini. Itu seperti menurut Mas Sugi ya. Jadi teman-teman bukan ini kemudian satu-satunya yang sesuai gitu enggak, karena kemudian soal pengertian pemimpin itu juga banyak sekali gitu. Nah, di sini kita yang akan kita latihkan atau kita diskusikan bareng-bareng ini adalah soal kepemimpinan. Jadi pemimpin dan pemimpin itu bukan kepemimpinan gitu. Tapi kalau kepemimpinan itu pasti ada pada pemimpin gitu. Kira-kira itu. Mas Yuki juga menyampaikan nih, bagaimana sih tindakan atau langkah yang bisa diambil oleh pemimpin saat menghadapi tantangan nih. Kemarin dia mengenalkan nih soal VUCA, sama-sama nih tantangannya juga pakai VUCA. Ini pendekatan mungkin teman-teman juga bisa nyari di Google nanti. Solusinya juga pakai VUCA, tapi berbeda nih artinya. Kalau di tantangan, VUCA-nya itu V-nya pertama itu soal volatility ya atau volatilitas. Nah, itu situasi perubahan organisasi yang cepat dan tidak terduga. Mungkin seperti saat-saat sekarang ini. Kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian informasi dan fakta yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sulit untuk meramalkan hasil atau mengidentifikasi penyebab dan akibat secara jelas. Kemudian complexity atau kompleksitas. Ini soal tingkat kerumitan ya. Kemudian ada ambiguity atau ambiguitas. Ini soal informasi yang tidak cukup gitu. Jadi interpretasi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Nah, itu cara melihat tantangan kalau mau menggunakan VUCA. Nanti tadi Mbak Deva di depan sudah menyampaikan nih kalau mau mendengarkan detailnya bisa nih datang ke websitenya Lingkar Madani. Di sana sudah di-upload nih videonya gitu. Nah, solusinya juga bisa pakai VUCA nih. Tapi V yang pertama adalah vision atau visi. Jadi pemimpin itu perlu meneguhkan visi untuk memproyeksikan masa depan. Kemudian understanding nih soal pemahaman. Jadi memahami masalah yang dihadapi untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian clarity, ini kejelasan, itu langkah-langkah yang jelas untuk mencapai visi. Kemudian agility atau ketangkasan, itu tangkas dalam situasi keraguan-raguan atau banyaknya perbedaan interpretasi atas situasi yang sama. Jadi itu yang kemarin di highlight oleh Mas Sugi ya. Bagaimana kemudian pemimpin pada saat menghadapi tantangan dan bagaimana cara mencari solusinya. Nah, sekarang Mbak Nur nih, Mbak Nur itu Ketua KPN Konsil LSM Indonesia. Dia juga sebelumnya sebagai Direktur Irak. Mbak Nur ini memperkenalkan menjadi pemimpin yang tangguh di organisasi masyarakat sipil. Nah, yang paling pertama Mbak Nur sampaikan adalah, ini ada di slide pertama Mbak Nur nih, bahwa setiap orang adalah pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan soal posisi, tapi soal inisiatif dan tanggung jawab. Nah, ini kata kuncinya, bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Jadi kalau mau lihat beberapa teori, memang ada pendekatan bahwa semua orang itu pemimpin gitu. Kita sendiri melihat nih. Kemudian kita bisa lihat nih, gimana sih cara membuktikan bahwa kita itu punya leadership gitu. Nah, kalau kita bisa mengorganisir orang nih, nah itu salah satu contoh. Tapi kemudian ini juga bisa di keluarga ya. Kalau kita bisa paling tidak minimal gini, kita selalu menjadi teman curhat atau didatangi untuk dimintain pendapat. Nah, itu salah satu gitu ciri-ciri ya kita punya leadership yang kuat itu, bukan dalam artian setiap orang nggak punya, justru setiap orang punya leadership itu, karena
Kemudian ada teori yang menegaskan bahwa leadership itu bukan dari sononya gitu loh, bukan bawaan gitu loh, tapi kemudian itu bisa diasah, bisa dipelajari gitu. Nah, kemudian Mbak Nur juga menyampaikan jiwa kepemimpinan diharapkan ada pada setiap orang. Ini menurut Mbak Nur ya. Ini berinisiatif, kemudian bertanggung jawab, kemudian bermakna. Nah, bermakna di sini adalah menyadari bahwa setiap tindakan punya kontribusi pada perubahan sosial. Kemudian berani bersuara dan mendorong orang lain untuk tumbuh. Jadi ada 5 yang ditekankan oleh Mbak Nur ya terkait dengan jiwa kepemimpinan. Nah, ini soal gaya kepemimpinan di OMS. Mbak Nur menyampaikan ada 4 nih kayaknya. Transformasional, kemudian partisipatif, ada servan atau pelayan, kemudian adaptif nih. Kita kira-kira ada di mana nih kayak gitu. Nah, di sini kemudian yang diuraikan cukup banyak itu 2 ini, transformasional dan kemudian partisipatif. Nah, di partisipatif Mbak Nur juga menekankan ada soal kolektif gitu. Nah, kepemimpinan transformatif ini atau maksudnya seperti apa sih kepemimpinan transformatif itu? Nah, intinya adalah bisa mentransformasikan, bisa melakukan perubahan. Jadi di sini menjadikan krisis, ini contoh ya, menjadikan krisis keuangan sebagai momentum restrukturisasi strategi, menjadikan tekanan politik sebagai ruang konsolidasi gerakan sipil, mengubah keterbatasan tim menjadi ruang pembelajaran lintas peran. Jadi memang prinsipnya, prinsip utamanya kepemimpinan transform adalah menginspirasi terjadinya sebuah perubahan. Nah, kemudian kalau kepemimpinan partisipatif dan kolektif, nah di sini sebenarnya menekankan bagian dari kekuatan kolektif. Nah, di sini cirinya itu membangun ruang partisipasi yang setara, baik horizontal, ini horizontal bukan hierarkis kayak gitu, mendelegasikan dengan percaya bukan dengan curiga, kemudian memunculkan pemimpin baru. Jadi ada regenerasi, kaderisasi, mentoring itu jalan gitu. Nah, itu soal gaya kepemimpinan di OMS. Kemarin Mbak Nur juga menyampaikan nih, apa sih perbedaan kepemimpinan di OMS dan di lembaga lain gitu. Nah, ini cukup jelas ya. Ini ada aspeknya bagaimana landasan nilainya, tujuan kepemimpinannya, soal akuntabilitasnya, kemudian gaya kepemimpinannya, kemudian mandat sosial, etika dan integritas, sumber legitimasi. Sebenarnya kalau ada Mbak Nur ini juga menarik karena di sini gaya kepemimpinannya partisipatif, inklusi dan kolektif itu. Kenapa transformatif tidak muncul? Nah, ini yang disampaikan oleh Mbak Nur. Tapi paling tidak memang kemudian kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil memang sedikit berbeda ya dengan lembaga lain, tetapi juga tidak menutup kemungkinan sama karena kemudian ada beberapa organisasi lain yang kemudian memang cukup partisipatif ya, inklusif ya sekarang ini gitu. Nah, ini hasil bacaan dari Mbak Nur. Nah, kita masuk nih sekarang asset based thinking vs deficit based thinking. Pertanyaannya adalah teman-teman di sini kan mitranya Packard semua, Packard Foundation ya. Jadi silahkan nih teman-teman bisa menyampaikan dari pertanyaan ini bagaimana situasi dan kondisi OMS Mitra Packard Foundation. Berarti teman-teman semuanya ya, situasi dan kondisinya. Ada 2, kalau lewat Menti ini masing-masing peserta harus menjawab 2. Apapun itu silahkan masuk ke Menti dan kemudian jawabnya. Pertanyaannya bagaimana situasi dan kondisi OMS Mitra Packard. Sebenarnya saya bertanya bagaimana situasi dan kondisi kawan-kawan gitu, lembaga kawan-kawan gitu. Silahkan kawan-kawan semua. Saya akan intip ya hasil mentinya karena maaf nih ternyata satu layar gitu nggak bisa ditampilkan. Oke, jawabannya harus inilah bagaimana situasi dan kondisi OMS Mitra Packard Foundation. Apapun yang teman-teman pikirkan. Jadi kita sedang curah pendapat ya. Jadi kalau bisa gagasan, ide-ide dikeluarkan saja gitu. Kita sedang tidak menilai benar dan salah di sini, tapi kita akan sama-sama mengurai gitu. Karena sebenarnya nanti kita akan mengarah tadi ke soal kepemimpinan gitu. Oke, silahkan. Oke, bagi kawan yang baru datang, selamat datang gitu. Kita sedang melakukan curah pendapat nih. Karena sebenarnya ini di tempat masing-masing ya, kita nggak bisa diskusi. Jadi ide apapun yang muncul di kawan-kawan, silahkan tuliskan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana situasi dan kondisi OMS Mitra Packard Foundation. Saya tegaskan lagi di sini tidak ada penghakiman benar atau salah gitu. Kita sedang mengurai sesuatu untuk menemukan atau memahami soal leadership. Kalau di sini ada sekitar 18 orang, berarti kali 2 ada 36 jawaban.
Minimal ada 18 jawaban, paling nggak satu orang sudah menjawab satu gitu. Oke, kita tunggu ya 10 menit. Jadi 14.10 kita kemudian akan lanjutkan. Silahkan diisi. Karena curah pendapat ya tidak perlu dianalisis, tidak perlu didiskusikan di lembaga dulu. Jadi langsung saja apa yang muncul di pikiran teman-teman langsung dituliskan. Gitu. Karena ini sifatnya curah pendapat. Ada brainstorming ya. Yang belum isi, silahkan diisi. Oke, baru ada 9 orang yang menuliskan. Silahkan, kita coba akhiri sampai ini ya, dipercepat 14.05. Masih 2 menit lagi. Apakah semua sudah mengisi? Karena di sini baru 9. Oke, ini ada berapa? 12. Ya, ada 12. 12 dari 17. Ada 17 yang sudah mengisi. Oke, baik. Kalau sudah ya, teman-teman coba dibaca. Itu bisa di-scroll naik ke atas ke bawah, Deva? Atau dibuat ini supaya teman-teman, silahkan teman-teman menyimak. Deva pelan-pelan aja menggerakkannya kursor ke bawah supaya teman-teman bisa membaca. Mungkin pelan-pelan dinaikkan ke atas. Oke, silahkan dibaca sampai di akhir.
Sudah semua membacanya? Sudah Mbak, sudah. Oke. Keren. Ya, sekarang Deva, saya minta tolong hasilnya dipindahkan di PPT nih. Bisa nggak satu-satu gitu sambil ini ya. Eh, atau gini aja, sementara itu dulu saya coba share screen ya. Oke, ini. Oke, masing-masing teman-teman sudah melihat ya. Oke, berarti ini ada berapa nih jawabannya? 17 kah? Coba dihitung Dewa ada berapa kotak nih jawaban teman-teman? Kalau di sini ada 13 sih, Mbak. Ada 13. Oke. Teman-teman, silahkan dihitung. Jadi makanya pelan-pelan. Iya. Dari 13 jawaban tadi, mana yang bernada negatif, positif, dan netral? Silahkan. Hmm. Atau kita ini dulu ya, break dulu. Deva bisa bantu pindahkan ke ini, ke mana? Ke PPT. Oke, Mbak. Oke. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan lagi silahkan. Karena tadi masih 13 ya, cuma 13. Kalau mau menambahkan lagi silahkan. Deva akan membantu menayangkan hasilnya. Kalau ada yang belum menuliskan, silahkan punya pikiran lain, gagasan, karena ini sifatnya curah pendapat ya. Jadi apapun yang muncul di pikiran kita gitu, kita perlu menuliskannya di sini. Gitu. Oke, kita akan nunggu Kakak Deva dulu menyalinnya di PPT ya. Ini kita tunggu 5 menit sampai Kakak Deva selesai. Kalau sudah selesai, kasih kode ya, Deva. Oke, Mbak.
Sabar menunggu ya kawan-kawan. Inilah tantangan melakukan pelatihan secara online. Apakah sudah, Deva? Dikit lagi Mas, dikit lagi. Oke. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Masih dibuka sambil mendukung kakak kita ya menyelesaikan. Oke Mbak, sudah. Oke, sudah. Sekarang Deva bisa tampilkan hasilnya. Nanti ini ya Mbak, koreksi kalau misalnya ada Oke, salah penglihatan. iya iya, nggak apa-apa. Yang penting itu dihasil dari apa tulisan kawan-kawan semua. Oke, jadi ini aku ini Mbak pecah, jadi Ya. positif satu slide, kemudian negatif satu slide, netralnya satu slide kayak gitu. Oke, sudah di ini. Sebenarnya saya akan minta teman-teman untuk menghitung gitu. Nah, oke, ini sudah dihitungin dari apa Deva. Yang positif ada berapakah? Ada berapa komentar nih, Deva? Teman-teman bisa menyimak, mungkin bisa dituliskan di apa chatbox juga. Ada berapa pendapat nih yang positif? Yang positif ya ada tiga pendapat. Oke, positifnya ada 3. Lanjut aja Deva ke yang negatif. Negatif ada berapa ini? Negatif cukup banyak nih. Cukup banyak. Dua, tiga, empat, lima, hampir enam komentar. Oke, hampir 6. Netralnya ada berapa nih netralnya? Oke, netralnya Netral satu, dua, tiga, empat, enam, ada enam banyak 6 komentar. ya. Oke. Antara negatif dan netral nih sama nih. Oke, Deva terima kasih. Mungkin bisa dirapikan. Nanti saya akan minta kembali gitu. Saya share screen gantian. Saya akan share screen gitu.
Oke, saya izin tuh share screen. Oke, nih. Menurut kawan-kawan, kenapa nih lebih banyak komentar yang negatif nih? Mungkin bisa open mic. Kenapa lebih banyak komentar yang negatif? Pertanyaan saya cukup netral kan, apa situasi dan kondisi OMS Mitra Pakar? Tadi hampir sama ya, hampir imbang ya jumlah antara negatif dan kemudian netral. Menurut teman-teman kenapa? Silahkan, ada yang mau berpendapat langsung aja open mic, kita interaktif aja. Saya boleh? Oke, boleh silahkan Kak. Iya. Em, Mungkin memang kebiasaan ya. Tadi saya menyampaikan yang pertama juga memang itu negatif. Oke, Tapi kemudian iya ada situasi yang bagus sebetulnya begitu kan. iya, iya betul Tapi betul. karena kita terbiasa selalu fokusnya pada yang kurang begitu. Padahal banyak aja hal yang bagus begitu. Ya, ya. Em, Oke. tapi ya meskipun begitu bahwa ada yang bagus, tapi yang negatifnya ini yang memang masih menjadi hambatan ya untuk kita Oke, bisa terus apa bertahan. Saya pikir seperti itu. oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Silahkan yang lainnya kalau mau punya gagasan pendapat, kenapa kemudian lebih banyak komentar yang negatif nih dibandingkan yang positif? Silahkan. Diki, silakan. Iya, makasih Mbak. Kalau saya melihat sebenarnya ini bukan hal yang negatif, tapi justru beberapa hal yang mungkin secara organisasi mereka dalam tahap bertumbuh, atau justru mereka mencari peluang-peluang yang lain untuk mengembangkan program ataupun memperbaiki sistem. Justru itu menurut saya juga tidak hal yang negatif, tapi organisasi ini kemudian mereka mencari cara untuk lebih memperbaiki gitu. Jadi dari sisi sumber dayanya, dari sisi struktur organisasi, dan bagaimana mereka bisa mengakses peluang-peluang yang lebih baik. Jadi Oke. justru saya melihat mungkin itu yang dirasakan, yang benar-benar mungkin mereka pengen untuk diperbaiki. Jadi mungkin secara spontan melihatnya dari sudut pandang yang kurang itu tadi, Mbak. Ya, Ya. oke. Ya, terima kasih. Silahkan yang lain kalau mau berpendapat. Silahkan. Mungkin saya sedikit Mbak Wiwit. Oke, silahkan. Eh, kalau kalau saya sendiri tadi kebetulan nulis positif ya. Cuman kalau melihat kalau kenapa banyak teman-teman yang menulis negatif tadi lebih banyak, menurut saya mungkin saya salah juga, Oke, oke. benar. Tapi menurut pandangan saya memang kondisi OMS saat ini tidak biasa-biasa saja. Itu kalau sehingga teman-teman menuliskan ya apa yang dialami di organisasinya masing-masing. Kita tahu semua tidak sudah bukan rahasia umum dengan adanya kebijakan Trump itu kan beberapa OMS juga cukup terpukul ya karena Ya, kondisi itu. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu alasan mungkin. Itu sih Mbak. ya, ya. Oke. Terima kasih. Silahkan yang lainnya untuk berpendapat ya. Kalau mau ditulis di kolom chatbook juga tidak apa-apa, tapi mungkin kita akan lebih enak ya langsung kemudian berdiskusi. Silahkan, ada yang mau menambahkan lagi? Ya Mbak, mungkin Oke, dari silakan. dari saya mungkin ya pandangan-pandangan negatif ini dalam organisasi itu hal yang wajar aja karena memang seperti tadi yang Mas bilang setiap organisasi pasti bertumbuh dan akan menemukan ketidakpastian. Nah, unsur negatif itu akan muncul dari ketika kita menghadapi ketidakpastian di lapangan. Nah, itulah nanti bagaimana organisasi bertumbuh ya berdasarkan hal-hal negatif yang ditemui dan itu yang membuat organisasi akan berubah. Nah, itu aja Mbak. Oke, terima kasih nih. Ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada yang mau menambahkan atau cukup? Kalau tidak ada, aku coba share screen lagi. Sorry.
Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Nah, kenapa tadi banyak ya dibandingkan yang positif banyak komentar negatif? Itu tidak salah sih karena nah, alasannya ini. Jadi sebenarnya kita sedang membahas soal asset based thinking, ini VS ya, deficit based thinking. Jadi bagaimana cara berpikir berdasarkan aset itu sumber daya dan juga berpikir berdasarkan kekurangan gitu. Nah, hasil penelitian nih di seluruh dunia kalau ditanya kita cenderungnya pasti menyampaikan sesuatu yang kurang gitu, yang negatif gitu. Nah, ini berdasarkan pendekatan teorinya John Kretschmann dan John McKnight ya. Nah, ini bahwa hasil penelitian di masyarakat ya. Nah, cenderung berpikir memang berdasarkan deficit based thinking atau DBT atau berdasarkan apa yang kurang itu dibandingkan ya berdasarkan kemudian aset sumber dayanya itu. Nah, ini alasannya nih. Jadi kalau berpikir deficit based thinking itu dia selalu mengharapkan ada pihak luar nih yang akan datang dan membantu nih. Kemudian komunitas tidak memiliki kendali atau organisasi tidak memiliki kendali. Nah, deficit based ini didasarkan pada kita selalu melihat semuanya itu masalah, kemudian menyalahkan, selalu berpikir kurang, kemudian banyak kebutuhan. Nah, intinya adalah selalu mengharapkan akan ada bantuan dari pihak luar. Sehingga kemudian kecenderungannya akan digerakkan oleh si pemberi atau si pendukungnya gitu. Nah, di sini uang adalah sumber daya utama. Itu cara kerja deficit based thinking gitu. Nah, kemudian kalau cara kerja kita adalah asset based thinking, maka kemudian kita akan fokus dengan apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Kemudian kita akan menggerakkan komunitas karena sumber daya sebenarnya ada di komunitas. Nah, aset base ini didasarkan pada adanya kemungkinan-kemungkinan, kemudian masalah bersama, kemudian apa yang ada, kelimpahan, melakukan dengan menggunakan apa yang ada dan bisa dilakukan. Kemudian hubungan atau relasi adalah sumber daya utama. Itu cara berpikir aset based thinking. Nah, sebenarnya tadi ini bukan sesuatu yang salah benar karena kemudian ini memang sudah menjadi cara pandang kita ya gitu. Nah, ini soal aset based thinking. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau deficit based thinking itu kita selalu bicara what is wrong ya, apa yang salah. Kemudian kalau aset ya apa yang kuat gitu. Kita akan melihat apa yang kuat, bukan apa yang salah gitu. Nah, itu cara berpikir. Nah, kenapa kemudian ini dilekatkan pada pelatihan kepemimpinan ini kayak gitu. Nah, ini kemudian karena tadi nih kalau berdasarkan Mas Sugi penyampaiannya ada pemimpin pemberdaya, Mbak Nur bilang pemimpin yang transformatif, ada yang partisipatif gitu. Maka kemudian cara berpikir asset based thinking ini akan menjadi landasannya gitu loh supaya kemudian menjadi pemimpin yang transformatif gitu. Pemimpin yang partisipatif, pemimpin yang pemberdaya gitu. Karena kemudian melihat bukan selalu melihat sesuatu pada hal yang kurang kayak gitu, tetapi sesuatu selalu dilihat itu sebagai sebuah berlian gitu, sebagai sebuah terus akan ada sisi positifnya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Sembari mungkin kita juga refleksi ya di dalam kita dalam berorganisasi kayak gitu. Sekali lagi di sini ada benar dan salah, ini juga ruang untuk peningkatan kapasitas kita, sekaligus kita ini juga ruang refleksi ya. Oh ternyata ketika mungkin juga ada pengalaman ketika kami selalu berpikir negatif, justru kemudian sumber daya yang kita miliki itu tidak bisa keluar. Sebenarnya kondisinya itu saat ini itu menjadi momentum yang tepat organisasi masyarakat sipil itu melakukan refleksi, menemukan kembali sumber daya potensial yang ada di dalam organisasi.
Kan kalau kita memang selama ini selalu kemudian didukung oleh donor-donor nih. Beberapa organisasi sudah melakukan berefleksi ya bahwa ternyata ya kalau kondisinya kayak gini akan kocar-kacir nih kayak gitu. Kita nggak jelas nih apa masa depannya juga gitu loh teman-teman. Tapi kemudian harus dikembalikan nih kalau bahasanya Pak Toto Raharjo ini dari INSIS ya kita harus kembali ke kitoh gitu loh pada gerakan itu sendiri. Karena kemudian ya jalan akan ada banyak jalan untuk menuju Roma, 1000 jalan untuk pergi ke Roma gitu. Nah itu nah pada akhirnya kita harus berani untuk melakukan refleksi untuk bisa menemukan jalan itu. Nah salah satu caranya adalah kita harus mengubah nih cara berpikir kita gitu bahwa yaitu kita harus berpikir berdasarkan aset nih bukan berdasarkan defisit. Oke, ada pertanyaan di sini? Silahkan nih kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut nih. Nah, di sini ada Menti nih. Pertanyaannya, aset atau kebiasaan yang sudah ada, tapi tadi belum disebutkan atau belum masuk yang dituliskan teman-teman di Menti sebelumnya. Silahkan, kalau masih ada, tuliskan. Nanti Kakak Deva bisa bantu tampilkan. Bisa bantu Deva? Bisa, Mbak. Oke, saya akan close dulu. Jadi pertanyaannya, aset atau kebiasaan yang sudah ada, tapi tadi teman-teman belum sempat tuliskan tuh di pertanyaan sebelumnya gitu. Pada saat kita identifikasi situasi dan kondisi OMS Mitra Pakat gitu. Silahkan, ini ada scan-nya, teman-teman masuk. Saya kan minta Kakak Deva untuk menampilkan hasilnya. Oke, Deva bisa ditampilin. Nah, nantinya sudah ya. Oke. Oke, itu nantinya. Tadi juga sudah share, saya ulangi. Aset atau kebiasaan yang sudah ada, tapi tadi belum disebutkan atau belum masuk di daftar. Belum dituliskan oleh kawan-kawan. Mbak boleh minta barcode-nya tadi. Oh, minta barcode-nya ya. Oke. Ditampilin aja. Oke, Deva, saya izin ini. Sebentar. Saya kayaknya keluar nih. Aset tunggu. Ya. Silakan, ini barcode-nya. Sudah? Deva bisa tampilkan? Teman-teman sudah ambil barcode-nya ini? Oke, silakan Kakak Deva untuk memunculkan. Nah, nih. Aset atau kebiasaan yang sudah ada, tapi tadi belum disebutkan atau belum masuk di daftar. Ini ada SDM berkualitas, kelompok dampingan, SDM 80% masyarakat, LKL ya. LKL ini apa nih? Dipercaya di masyarakat, hubungan yang hangat. Lokal, Mbak, lokal. Oh, lokal. Oke. Web dan bukti buka buku ya, ke hati. Silakan yang belum.
Oke, kita tunggu. Pastikan semuanya sudah mengisi ya, Deva. Ada paling nggak 75%. Oke, ada tambahan lagi. Silakan teman-teman yang belum mengisi. Ada 7 nih. Ada 7. 7 dari 13 ya. Oke. Ada mengembangkan potensi, hubungan yang harmonis. Nah, ternyata banyak ya aset atau kebiasaan yang sudah ada tapi tadi terlupa oleh teman-teman. Oke. Oke, sambil kalau yang lainnya masih mau menulis silahkan. Kita kembali lagi ya, Deva, saya izin share screen lagi ya. Oke. Nah, Deva bisa bantu tayangkan yang tadi hasil menti pertama tuh ada 17-an ya, 18-an. Yang ada berapa positif, yang berapa negatif. Nah, saya minta tolong tampilin yang negatif. Tampilin tadi PPT yang kemudian bernada negatif. Yang negatif. Oke, mungkin bisa dirapikan. Pertanyaan saya adalah situasi atau kondisi yang tadi teman-teman nilai negatif, tapi sebenarnya punya aspek positif. Yang mana nih dari yang ditampilkan Deva ini? Silahkan teman-teman kita curah pendapat di sini, brainstorming ya. Ini tadi dinilai adalah negatif itu, tapi sebenarnya dia juga punya aspek positif gitu. Silahkan kalau ada yang mau menguraikan dari 6 ini, yang mana saja nih? Atau mungkin semuanya. Sebenarnya dari negatif ini kita juga ada sisi positifnya nih. Kita bisa membuat framing ya, mengkerangkakan cara pandang kita secara positif nih. Silahkan. Mungkin dari yang menuliskan atau mungkin dari yang lainnya juga tidak masalah. Tidak harus yang memiliki pendapat tadi. Gitu. Ada yang mau coba? Ya Mbak. Oke, silahkan. Sorry, agak berisik. Nggak apa-apa. Oke. Iya, dalam organisasi itu kan kita sambil menjalankan aktivitas itu kan kita berjalan dengan banyak kepala nih, banyak pemikiran, banyak prinsip. Tapi dengan adanya aturan organisasi, kemudian SOP, itu membuat sebuah koridor penting yang kita gunakan. Nah itu mungkin ya dimanapun organisasi, keterbukaan, komunikasi itu hal-hal dasar yang penting sekali untuk menjadi prinsip-prinsip yang perlu dipatenkan dalam organisasi. Nah itu berarti biasa sisi negatifnya adalah tidak semua menerapkan itu dengan baik, dan memang tugas pemimpin adalah menilai dan coba mengakomodir atau memfasilitasi beberapa individu-individu yang masih keluar dari SOP atau memang koridor yang sudah ditentukan. Banyak juga kita temukan
Ya mungkin kurangnya apa namanya inovasi, kreativitas di lapangan. Nah, ini juga perlu beberapa hal yang perlu dikuatkan juga di dalam organisasi. Jadi ya mungkin itu aja, itu saja Mbak dari saya. Oke, terima kasih. Silakan yang lain, ada yang mau mencoba melihat yang negatif ini sebenarnya dia punya aspek positif loh kayak gitu. Oke, tidak ada. Oke, lanjut Deva, aku izin share screen ya. Ini di iniin dulu. Ya. Sorry. Oke, nih. Jadi sebenarnya pada curah pendapat yang pertama tadi ya, kita nanya sebenarnya apa sih situasi dan kondisi gitu OMS Mitra Pakat gitu loh. Kita sedang mengenali nih. Nah, pada curah pendapat yang kedua nih sebenarnya tadi nih pertanyaan kita melihat memaknai yang kemudian pikiran ide yang teman-teman tadi kemudian kita kategorikan sebagai negatif itu sebenarnya kita sedang menguatkan gitu. Nah, saat melihat aset based thinking ini. Jadi sebenarnya kita saat ini mencoba tadi kenali hal-hal apa sih yang sebenarnya ini juga berdampak nih terkait dengan mungkin pertumbuhan atau perkembangan organisasi. Karena kemudian dalam pengelolaan organisasi itu tidak semata-mata tadi harus memang mendapatkan sumber pendanaan dari luar gitu loh. Tapi sebenarnya kondisinya saat ini adalah bagaimana kita kemudian menemukanali potensi-potensi yang ada di organisasi gitu. Nah, untuk menemukanali itu supaya kemudian kita lebih teliti, lebih jeli, maka kita harus menggunakan tadi cara pandang asset based thinking nih, cara pandang yang positif gitu, melihat sesuatu gitu. Nah, di sini nih mungkin ini sekali lagi mohon maaf nih karena mungkin interaksinya juga tidak banyak ya. Ini salah satu tantangan dalam pelatihan online. Berbeda kalau mungkin offline kita akan lebih banyak menggali dan menemukan kayak gitu. Nah, dari diskusi ini saya ingin minta pandangan kawan-kawan nih. Bagaimana perasaan kawan-kawan semua saat menjalankan tadi? Kita coba menjawab ya dari pertanyaan situasi dan kondisi sehingga kemudian kita bisa membuat cluster. Oh, ternyata ada statement yang negatif, ada yang positif, ada yang netral gitu. Nah, kemudian masuk ke berikutnya, ternyata yang di negatif itu sebenarnya ada juga yang bisa yang memiliki aspek positif gitu. Sehingga itu bisa dijadikan kekuatan nih untuk organisasi gitu. Silakan sampaikan nih bagaimana perasaan saat tadi kita sama-sama melakukan itu. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ruang ini milik kita bersama, jadi silakan. Saya juga belajar dari kawan-kawan semua. Oke, silakan. Siapa yang membuka mic-nya? Atau jangan-jangan ini hal biasa gitu, teman-teman sudah memperoleh nih apa sih aset based thinking kayak gitu. Iya Mbak, ini setiap organisasi kan udah mungkin menerapkan ini juga, memaksimalkan aset yang ada gitu. Ya, mengenali unsur-unsur negatif dalam organisasi ya itu juga justru memperkuat organisasi untuk beradaptasi, karena kalau tanpa itu ya kita akan tidak berkembang. Dan ini sudah jadi mindset dasar yang ada di setiap organisasi, dan mungkin semua organisasi juga sudah menerapkan itu. Ya mungkin apa lagi ya? Ya itu sih Mbak. Oke, silakan yang lainnya. Menarik nih. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Oke, silakan. Ya, tadi saya memang menuliskan kami memang saat ini sedang krisis sumber daya manusia. Secara
organisasi kami saat ini tersisa 2 orang saja. Setelah proyek selesai, yang lain karena tidak ada pendanaan, ya mereka mencari pekerjaan baru lagi. Nah, tapi dari keterbatasan itu memang sedang masih mencari cara bagaimana caranya. Tapi salah satunya kami sedang mencoba misalnya menawarkan magang untuk anak-anak yang baru selesai kuliah. Oke. Kebetulan kami memang ada MOU dengan perguruan tinggi setempat dan ya punya hubungan yang mungkin cukup baik. Yang bekerja saat ini juga alumni dari perguruan tersebut sehingga mencari junior-junior yang baru baru lulus dan belum mendapat kerjaan. Dan saat ini sedang mencoba, ada satu alumni yang saat ini sedang berada di kampung. Nah, itu kami tawarkan, oke, program magang, tapi dia melakukan sesuatu yang untuk ini ya, kebaikan dia, misalnya itu dengan keragaman hayati, melakukan identifikasi tentang keragaman hayati, yang ini tentu saya bilang bahwa ini akan menjadi dokumen bagi komunitas. Tetapi untuk organisasi bahwa itu juga akan menjadi capaian karena salah satu misi adalah kami akan mendokumentasikan tentang pemanfaatan keragaman hayati. Jadi mungkin itu satu memang bahwa saat ini krisis nih kami hanya berdua, tapi gimana caranya nih misi kita tetap melakukan sesuatu yang ada capaian. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Kak Monica, ini luar biasa ya. Silahkan kawan-kawan yang lain. Ya, halo Mbak, mungkin saya izin menambahkan sedikit. Oke, silahkan. Ya, baik. Sejujurnya saya juga melihat dua hal yang berbeda dari konsep DBT sama EBT ini. Yang saya yakin juga bahwa semua organisasi tentu telah menerapkan, mungkin ada yang lebih fokus DBT, tapi mungkin saya yakin juga bahwa ada juga yang mungkin fokus di DBT gitu. Karena saya lihat bahwa contohnya kepada kami sebagai organisasi kecil juga, kita melihat bahwa memang donor ataupun dana menjadi sumber daya utama juga, Mbak. Yang memang seringkali itu menjadi kekhawatiran yang terus kita pikirkan begitu. Bahkan sampai bagaimana kita memastikan bahwa kita punya sumber daya yang kuat, kemudian kita punya program yang sudah berjalan dengan baik, kita punya tingkat kepercayaan di masyarakat. Bahkan tadi saya sempat menulis bahwa 80% tim kami adalah masyarakat lokal. Jadi itu memang organisasi kami ketika mengalihkan nelayan yang dulunya tangkap hiu tikus dan berhenti, dan itu memang cukup mendapatkan perhatian di desa, bahkan sampai kayak anak-anaknya kita bantu untuk bisa sekolah dapat beasiswa. Tapi seringkali juga bahwa kami seringkali berpikir bahwa kalau tanpa pendanaan seperti apa begitu. Dengan terus mencari alternatif, bagaimana organisasi seperti kita juga mungkin bisa punya bentuk model usaha yang lain, yang bisa support operasional. Nah, itu juga memang saya merasa bahwa yang konsep EBT ini kita sudah lakukan. Tapi kadang-kadang juga DBT juga masih kita khawatirkan begitu. Itu Mbak dari saya. Oke, makasih Kak Yodik. Silahkan yang lainnya. Jadi kita diskusi lepas saja ya. Jadi kita juga identifikasi supaya ternyata kan kalau di praktek di organisasi masyarakat sipil antara asset based thinking vs deficit based thinking itu memang saling berkelindang ya kayak gitu. Tapi kemudian kita mau melihat nih dalam konteks saat ini nih penyempitan ruang sipil, apakah ketika kita menggunakan kerangka pikir deficit based thinking itu masih memungkinkan kayak gitu? Apakah justru kemudian ketika kerangka berpikir kita asset based thinking itu justru akan membantu kita untuk keluar gitu? Nah ini sebenarnya tadi sekali lagi tidak ada benar yang salah dan salah di sini gitu, tapi kita semua sedang mengurai gitu. Nah secara umum gitu, kenapa kemudian teori ini menjadi menarik ya ketika kita berpikir aset di sumber daya. Jadi analoginya begini, karena minimnya ya mesti ruang refleksi di organisasi yang sempit. Kalau organisasi ini kan ibaratnya itu kan kumpulan dari beberapa individu gitu. Nah, yang kemudian punya visi atau tujuan yang sama gitu. Sehingga kemudian berada di satu organisasi. Nah, organisasi sendiri juga punya tujuan karena untuk mencapai tujuan ada visi misinya gitu. Nah, biasanya di dalam organisasi itu untuk bisa mencapai tujuannya, mereka akan membuat kerangka kerja nih. Ada karena kemudian ngambilnya berbasis project. Nah, potensi organisasi itu
itu ada di depan nih. Pada saat masih berjuang itu, kamu punya apa yang bisa dikontribusikan kayak gitu. Nah, itu teridentifikasi di depan. Tapi ketika kemudian masuk ada proses yang banyak didukung oleh donor kayak gitu, kemudian ada situasi yang terlena ya, karena kemudian sudah ajak mendapatkan, kita sudah mendapatkan dukungan gitu. Lupa kemudian kita melihat kembali gitu. Sebenarnya aset kapasitas sumber daya yang kita miliki itu sebenarnya apa saja. Kalau itu mau ditemu kenali, sebenarnya sangat banyak. Nanti mungkin di sesi besok kita akan melihat nih lebih dalam. Karena tadi satu orang nih kalau mau bicara sumber daya, sekali lagi bicara sumber daya tidak hanya uang ya. Nah, tapi kan ada jaringan, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada kerelawanan. Nah, kemudian ada soal pendanaan. Pendanaan pun bisa uang, kemudian bisa juga orang yang meminjamkan tanah, dan properti kayak gitulah itu. Nah, itu masing-masing orang di dalam organisasi itu punya gitu. Bahkan kalau jaringan kita tanpa sengaja nih, kita bisa ketemu donor A itu karena kenalannya dari si C yang ada di organisasi ini. Nah, itu kan sebenarnya bagian ya mengenali aset yang dimiliki oleh organisasi gitu. Nah, itu sebenarnya arahnya ke sana. Jadi kalau kemudian kita mau mengutamakan atau menerapkan aset based thinking gitu loh, maka kemudian kita akan melihat sesuatu tadi yang positif ya, walaupun sebenarnya memang pada kenyataannya kalau ditanya banyak hal yang kurang gitu, tapi cara pandang kita sedikit diubah gitu loh, supaya kemudian kita akan tahu celahnya nih, kira-kira peluangnya apa nih. Kalau misalkan nih tadi ada yang kemudian menyampaikan soal ini ada yang sedang krisis SDM gitu loh, tapi ternyata krisis SDM tadi ada Kak Moni kan tadi mereka udah punya nih berjaringan dengan perguruan tinggi nih. Nah, mereka menawarkan nih bagaimana ada anak magang yang masuk atau anak-anak yang fresh graduated gitu untuk datang ke sana gitu loh. Sebenarnya awalnya dia krisis sumber daya gitu loh, SDM, tapi karena dia di jaringan, dia punya jaringan dengan perguruan tinggi, maka dia memanfaatkan gitu loh aset jaringan itu untuk memperkuat SDM-nya gitu. Jadi itu kemudian sebenarnya soal cara pandang kita supaya kemudian kita bisa keluar ya dari mungkin situasi tantangan ataupun konflik atau krisis ya yang dihadapin oleh organisasi, salah satunya di dalam konteks ini. Tapi sebenarnya secara umum itu juga bisa diterapkan untuk melihat atau menganalisa apa saja gitu untuk defisit aset based thinking ini. Apakah masih ada? Mungkin saya mau sharing aja, Mbak. Oke, silakan Ya, Kak. mungkin ini pengalaman aja bahwa Ya. ada beberapa pengalaman ketika kita mau, tujuan program adalah membuat masyarakat ini mandiri, misalkan mandiri dari sisi sosial, ekonomi, dan mereka punya nilai hidup yang meningkat lah. Ya. Nah, kemudian ada situasi di mana organisasi ini tidak punya resources pendanaan. Dia hanya memiliki networking, kemudian komunitas, jaringan-jaringan komunitas. Nah, beberapa skema yang pernah kita lakukan, satu adalah mengidentifikasi resource lain yang ada di objek program itu. Nah, contohnya satu pernah kita coba identifikasi, ternyata objek programnya kita itu punya pengaruh politik misalkan, pengaruh politik di level nah, mereka punya kekuatan politik ketika misalkan pasca pilkada, ternyata dia mendukung seorang calon dan menjadi pejabat. Nah, mereka ini punya pengaruh yang cukup baik di wilayah itu. Nah, jadi kita mendampingi mereka, coba memaksimalkan resources dari pengaruh mereka itu menjadi sebuah skema yang bisa mereka manfaatkan dari program-program dari hasil politik tadi. Itu contoh lain. Nah, kemudian kita pernah juga melihat satu resources yang ternyata ini sangat berpengaruh, yaitu kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dari objek program itu sendiri. Nah, misalkan kita pernah membuat program tentang bagaimana petani ini mau meningkat nilai hidupnya, nilai ekonomi dan lain-lain. Nah, ternyata mereka tidak punya resources yang cukup, tapi kerajinan, kebiasaan, kemudian budaya bertani itu juga jadi nilai tambah yang kita bisa pakai untuk mereka untuk bisa memanfaatkan itu. Nah, dari kebiasaan dan
kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi sebuah pola yang menjadi aset. Jadi asetnya bukan di kita, tapi asetnya di mereka, yang kita mendorong mereka supaya mereka memaksimalkan aset. Nah, itu kalau kita bicara tentang asset based thinking, bukan cuma di organisasinya kita, tapi di masyarakat ini mereka juga memiliki organisasi sendiri. Dan itu perlu kita pelajari juga. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih Kak Willy. Ini contoh konkret ya. Tapi sebenarnya kenapa kemudian kita perlu mempelajari asset based thinking? Ini sebenarnya untuk membekali kita bagaimana kita berlatih untuk berpikir secara aset nih, bahwa semua itu punya potensi, punya sumber daya gitu. Tinggal kemudian bagaimana kita menemukanali, kalau bahasa saya begitu. Nah, tadi kayak yang dicontohkan Kak Willy nih, ada tujuan program mandiri kayak gitu. Sebenarnya bingung nih, karena yang muncul nih, yang masalah yang kemudian tadi kita potret di awal, kalau ada pertanyaan apa yang dimiliki masyarakat di sini, komunitas di sini, ternyata jawabannya tidak punya resources kayak gitu. Itu sudah muncul mengemuka gitu. Nah, itu karena yang paling diperhatikan dan paling dominan. Tapi ternyata setelah dikorek-korek nih, kan diidentifikasi ya kan, identifikasi kan mengorek hal sampai yang kecil-kecil gitu loh, perintil-perintil gitu loh. Ternyata muncul nih, oh ternyata wilayah ini itu punya pengaruh politik yang cukup tinggi. Nah, karena kemudian ada orang sini yang kemudian bisa meloloskan nih seorang anggota dewan yaitu, atau ada pemimpin daerah yang berasal dari sini. Nah, itu satu, itu udah kunci gitu. Artinya itu bisa menjadi jaringan kayak itu untuk memperkuat komunitas atau desa tersebut. Nah, kemudian tadi dicari lagi, diendus lagi sampai muncul, oh ternyata masyarakat sini punya kebiasaan nih yang juga sebenarnya bisa menunjang untuk program mandiri nih. Ada kerajinan dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian karena kemudian sudah menggunakan tadi bagaimana kita cara berpikir aset nih, aset based thinking itu diterapkan gitu loh. Jadi kalau mau nanti mengembangkan sebuah organisasi atau melakukan pemberdayaan di komunitas gitu, nah bisa dicoba nih bagaimana kemudian mengedepankan tadi aset based thinking dibandingkan kurang. Kalau kurang kan gini, ini organisasi sudah donornya udah pergi semua, you said 2 program sudah lari nggak ada gitu loh, kita udah nggak punya apa-apa karena selama ini kita terbiasa nih, oke, kita sudah kurang nih dana lembaga, ayo kita bikin proposal. Terus di pikirannya sebagai pemimpin, sebagai leader, proposal kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya proposal kemana kayak gitu. Nah, ada yang kemudian memang kita orientasinya ya yang paling mudah itu adalah ya ke lembaga asing, ke lembaga donor yang di luar sana gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya kalau kemudian kita mau berpikir asset based thinking, kita gali lagi nih. Tadi kita bisa pakai, saya menggunakan Mandala Catur Daya ini. Ini saya pinjam punyanya Indonesia untuk Kemanusiaan. Mereka itu Mandala Catur Daya, dia memahami catur daya itu, daya itu tidak hanya uang. Tadi ada soal pendanaan, ada jaringan, ada pengetahuan, ada kerelawanan. Itu bagian dari daya sebuah komunitas gitu. Nah, kalau empat-empatnya ini ditemu kenali, maka itu bisa dioptimalkan nih. Nah, caranya tadi sebenarnya sudah disampaikan, Kak Monica juga sudah menyampaikan bagaimana menemukan jaringan dengan perguruan tinggi, terus kemudian tadi Kak Billy juga sudah menyampaikan. Nah, cara-cara itulah yang kemudian tadi ketika kita mengedepankan, menggunakan atau memilih menggunakan cara berpikir aset itu dibandingkan kemudian ya kita selalu kurang, ayo bikin proposal gitu. Sebenarnya tidak salah kita membuat proposal, tapi mungkin penting kayak gitu bagaimana kemudian mengimbanginya untuk kemudian atau mempraktekkan setelah kemudian mendapatkan proposal dan menggunakan asset based thinking gitu, supaya kemudian di dalam misalkan contohnya tadi bagaimana untuk mendorong program kemandiri itu, program itu memang dibangun bersama-sama komunitas gitu loh, sehingga kemudian kepemilikannya, keberlanjutannya itu bisa terjaga. Kan akan beda ya kalau kemudian program ini basisnya hanya project, yaitu setelah selesai, tapi kemudian kita tidak menarik pembelajarannya untuk menjadi pembelajaran di organisasi yang kemudian entah mungkin diadopsi atau didorong. Nah, itu kan akan berhenti di situ gitu. Nah, besok kita akan bahas bagaimana sih siklus ya untuk memperkuat tim ya gitu. Kita akan melihat praktek di lapangan. Jadi itu kenapa kemudian di dalam pelatihan ini mengajak untuk menggunakan ya aset based thinking. Sebenarnya tidak juga memaksa, tapi mengenalkan gitu loh bagaimana sih kekuatan untuk kalau kita menerapkan cara berpikir menggunakan aset based dibandingkan defisit based. Oke, silahkan kalau ada yang mau berbagi lagi. Halo Kak, izin Kak Wiwit, saya Cahyo ya, dari silakan. Bayi Leo Maluku.
Iya, Ya, ya. saya yang menuliskan tentang apa ya, isinya negatif sebenarnya. Tapi di situ ada suatu hal yang positif sebenarnya. Nah, senior saya atau mungkin Kak Wiwit atau Mbak Etik juga tahu Bang Nus Ukru menyampaikan bagaimana mengenali kita semua aset yang ada di sini sebenarnya. Yang selalu didasarkan oleh beliau bahwa kita semua orang punya aset. Maka saya diplotkan sebagai seseorang yang mengembangkan teknologi ataupun selalu belajar tentang teknologi disuruh seperti itu. Nah, maka kita harus mengenali dan menguatkan diri kita sendiri. Dan saat ini kondisinya memang untuk bicara panjang atau nggak panjangnya organisasi itu tergantung dari diri kita. Maka kalau misalnya tidak ada donor itu ya udah kita yang harus berusaha sendiri untuk khususnya yang anak muda ini yang saat ini mungkin juga sulit untuk regenerasi yang masih standby saya sendiri yang lain sudah pada out ketika tidak ada donor gitu. Nah, gitu. Kalau saya tetap menjadi seseorang yang mungkin sampai kapanpun saya akan menjadi bagian dari Bayi Lu Maluku kayak gitu. Saya selalu berkomitmen kepada Bang Nus dan jajarannya. Jadi kedua hal ini yang penting ya, mengenali, menguatkan kita dan melakukan aksinya yang sudah tahu lah apa yang seharusnya kita Ya. lakukan. Terima kasih, Kak Wiwit. Terima kasih Kak Cahyo, luar biasa nih semangatnya. Iya, jadi mengingatkan kita ya, artinya di dalam berkomunitas atau berorganisasi itu pada akhirnya kita juga akan mengalami seleksi alam ya, karena mungkin ada yang tujuan datang itu karena bekerja murni kayak gitu untuk mendapatkan uang, tapi ada juga yang kemudian memang ingin mencari sesuatu ya, atau ada yang apa namanya, sesuatu yang ingin dia jawab atau dia selesaikan gitu. Jadi ada keresahan-keresahan yang kemudian itulah yang menyatukan tujuan dia hidup dengan organisasi gitu. Nah, itu salah satunya nih Kak Cahyo, luar biasa. Nah, semangat Kak Cahyo. Nah, itu jadi memang penting ya, kemudian tadi bahasanya memang penemu kenali kayak gitu, kemudian kita coba berpikir menggunakan aset, karena kemudian saya contohkan nih, kalau Balileo mencoba mungkin bisa dirunut nih apa saja sih aset yang dimiliki Balileo gitu. Kemudian kan pasti ada jaringannya kayak gitu, pengetahuannya pasti ada. Nah, memang dalam konteks pengetahuan tangannya adalah di tingkat organisasi masyarakat sipil seringkali lupa untuk melakukan pendokumentasian gitu ya. Ketika orangnya mundur, pengetahuan itu ikut mundur, ikut hilang gitu. Nah, itu mungkin penting ya, menjadi ruang refleksi bersama kayak gitu. Nah, selain itu ya itu kata kuncinya memang harus membangun itu tadi, refleksi, sehingga kemudian sebenarnya itu menguatkan kembali visi misi organisasi. Jadi ada satu ini kalau tidak salah ini teori kewenangan nih miliknya Barnard nih. Jadi dia bilang gini, dalam sebuah komunitas atau organisasi, kalau kemudian anggota organisasinya itu sudah tidak memiliki tujuan yang sama dengan organisasi, maka itu akan menjadi tanda matinya organisasi. Bagaimana cara mengatasinya kayak gitu? Ya kemudian penting gitu leader di situ, yang peran jadi leader itu ya melakukan refleksi, mendiskusikan, bukan secara top down kayak gitu, tapi kemudian bisa juga mereka membangun ya, ada ruang-ruang refleksi yang partisipatif kayak gitu di organisasi, mungkin hanya ngopi bareng kayak gitu atau makan bareng, tapi itu akan menjadi ruang kedekatan kayak gitu, keakraban di dalam organisasi itu. Sekaligus memang peran leader adalah memastikan di masing-masing individu itu nilai-nilai tujuan organisasi itu masih ada. Itu yang kenapa kemudian ada yang kemudian organisasi yang sangat kuat walaupun nggak ada dananya, tapi kaderisasinya berjalan kayak gitu, karena itu ada yang selalu mengingatkan soal nilai-nilai organisasi dan tujuan organisasi, sehingga itu relates dengan tujuan perjuangan individu. Nah, itu satu hal. Mungkin kita akan lanjut ya. Oke. Nah, apakah masih ada yang mau disampaikan? Ini dalam struktur cara berpikir ya. Tadi kenapa kemudian deficit based thinking, asset based thinking gitu. Jadi, kenapa kita selalu pada umumnya orang kalau ditanya itu pasti cenderung ya, saya bukan selalu ya, cenderung menjawabnya dengan sesuatu yang kurang atau negatif itu. Nah, ini sumbernya adalah di sini. Kita menggunakan mental block, mental modelnya. Yang ada di sini seharusnya nih di atas itu yang kelihatan gitu. Jadi ini ada di alam bawah sadar kita gitu. Model mental ini
ini ada di paling bawah, ini menjadi dasar keyakinan paradigma untuk kita ya. Nah, ini dibangun dari paparan yang sudah kita dapatkan sepanjang hidup. Jadi memang sudah tertanam ya di alam bawah sadar kita. Jadi saya contohnya, kenapa kemudian kalau mungkin kawan-kawan semuanya mungkin pergi di komunitas atau bahkan kita sendiri kayak itu, kalau melihat satu hal gitu. Contohnya apa ya? Oke, ini secara umum ya. Secara umum, kenapa dulu selalu mengemuka nih kalau perempuan yang kemudian berdandan dan berpakaian feminim gitu, itu kemudian akan dalam pikiran kita dia akan menjadi sasaran kekerasan kayak gitu. Nah, karena kemudian di sini di mental model kita itu sudah tertanam nih, ada banyak pengalaman yang kemudian mendasari pemahaman itu gitu, cara pandang itu keluar gitu. Jadi sebenarnya kalau mau melakukan sebagai leader ya, supaya kita menjadi lebih tadi, karena kan kalau tadi bahasanya Mas Sugi menjadi pemimpin yang pemberdaya gitu ya, kita kemudian cara berpikir kita hitam putih lagi gitu. Kalau kita bisa menyadari tadi soal asset based thinking dan deficit based thinking, ternyata deficit based thinking itu dibangun dari alam bawah sadar kita gitu. Nah, itu berangkat dari pengalaman yang sudah kita peroleh, tertimbun, dan tanpa sadar kita cenderung kalau ditanya adalah negatif gitu. Nah, ini yang kemudian mendasari itu. Nah, makanya kemudian kalau di dalam perkembangan manusia, anak-anak ya usia golden age gitu, 0 sampai 7 tahun gitu, maka kemudian didorong supaya mereka punya attachment ya, atau kedekatan dengan orang tua, karena supaya ada kasih sayang, mendapatkan sesuatu yang kemudian positif. Kalau kemudian menyaksikan yang berbau negatif, kemudian harus diajak dialog, harus diajak ngobrol, karena ini kemudian ini akan tersimpan di sini. Jadi ya ibaratnya kalau kita sedang menginstal komputer kayak itu, nah ini akan masuk nih, jadi akan jadi pondasinya. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa dihapuskan gitu atau digeser kayak gitu. Nah, bisa-bisa saja dengan catatan tadi kita harus mau menemukan diri kita, kemudian mau mengakuinya kayak gitu. Nah, kemudian mau berubah, ada minat untuk berubah. Nggak mungkin kalau kita berubah kita belum menemukan sesuatu yang kemudian merasa menurut kita itu harus berubah gitu. Jadi kita harus menemukan dulu, mengenali diri kita dulu, dan kemudian oh ya ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai kayak gitu, dengan tentunya sandingannya jangan norma etika di luar, tapi pakai nilai-nilai kehidupan, karena itu yang paling tinggi ya, dibandingkan kalau norma-norma kan yang memang semuanya dibangun oleh manusia, tapi kan agak sedikit berbeda karena sekali lagi akan subjektif. Nah, itu harus kemudian ada keinginan untuk kita bisa merubah, tapi memang prosesnya panjang, tidak serta-merta kayak gitu. Kalau tadi kemudian ada yang berpendapat bahwa kemudian organisasi pun juga perlu berpikir deficit based thinking gitu, ya itu tidak masalah, karena kemudian memang cara pandangnya, paradigmanya itu atau keyakinannya itu berbeda. Dan kalau kemudian kita sudah mulai menerapkan berpikir asset based thinking, kita tidak akan buru-buru menyalahkan. Oh, kamu salah kalau cara berpikirmu begitu kayak gitu. Oh, yang benar begini gitu. Nah, enggak, karena kemudian orang itu berproses kayak gitu. Ya, kita menilai segala sesuatu tentu berangkat dari apa yang ada atau pengetahuan yang ada di dalam diri kita gitu. Tentunya setiap orang akan berbeda-beda. Kita harus bijaksana ya untuk menghargai, karena setiap orang juga punya kesempatan yang berbeda-beda. Itu yang kemudian penting untuk ditekankan di sini. Ketika kita sudah berpikir asset based thinking, maka kemudian kita akan bisa menghargai ya, karena kemudian tadi kita tidak memandang segala sesuatu itu selalu negatif. Itu justru kita melihatnya adalah bagaimana kemudian itu diasah supaya menjadi sebuah potensi kayak gitu. Kayak tadi contoh Kak Monica tadi, di lembaga tinggal 2 orang kayak gitu, kami bingung harus gimana gitu, ternyata kami punya jaringan, kami kemudian melakukan kerjasama. Bukan bagian tadi dengan mengais aset yang ada di organisasi. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ini sebagai untuk refleksi ya, untuk kerangka refleksi. Dan ini juga bisa digunakan ya di organisasi. Biasanya saya mengawalinya dengan menggunakan metode sungai kehidupan. Tapi memang kalau sungai kehidupan biasanya digunakan nih untuk pemulihan ya. Tapi mungkin dalam konteks ini itu digunakan untuk menemukan potensi yang ada di diri kita. Pasti akan muncul cerita negatif
negatif, cerita positif, itu hal yang wajar gitu di dalam kehidupan, pasti akan menemukan itu. Tapi bagaimana kemudian kita melihatnya, itu bagian dari aset yang kita miliki. Hal negatif, pengalaman negatif yang kita miliki itu juga aset yang bagi kita gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut nih. Nah, jadi mengenali deficit based thinking ya, disandingkan dengan asset based thinking, itu akan membantu kita untuk melakukan perubahan diri dan juga komunitas. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana kualitas leadership kita gitu. Karena kita semua harus yakin bahwa setiap orang adalah punya jiwa kepemimpinan gitu. Leadership itu ada di siapa saja gitu. Tapi dalam konteks ini kita diingatkan, namun harus dilakukan secara ajak dan berkelanjutan supaya menjadi perilaku. Jadi cara tadi mengenali deficit based thinking, asset based thinking itu harus dilakukan secara ajak gitu dan berkelanjutan supaya kemudian itu menjadi kebiasaan behavior kita. Nah, itu tentu kalau bicara pada psikologi positif itu akan berdampak pada kebahagiaan gitu kira-kira. Nah, dalam konteks organisasi tadi membangun leadership itu menjadi pondasi ya supaya kemudian kita menjadi pemimpin itu kemudian tidak berpikiran salah dan benar, kemudian hitam putih gitu. Nah, sebisa mungkin kemudian itu harus dihindari supaya kemudian kita bisa menemukan ternyata banyak potensi-potensi di organisasi ini yang menjadi pemimpin gitu. Nah, itu kontribusinya untuk leadership adalah di sana. Silakan saya buka nih, kita diskusi, mungkin ada yang mau cerita dari pengalamannya kayak gitu. Silakan. Baik, Mbak Wiwit, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaannya, kita sisi ini dulu ya, foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan aku kembalikan lagi ke Mbak Wiwit. Oke, silakan nih. Di sini suara azan. Ya, ada yang mau ditambahin? Nggak bisa, kalau bisa tuh aja. Silakan kalau ada yang mau berbagi. Bisa. Oke, siapa yang mau berbagi? Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau sharing atau ingin bertanya secara langsung. Kalau misalnya terkendala open mic, bisa lewat chat Zoom ya, teman-teman. Ya, kalau tidak ada, saya gantian yang akan bertanya nih. Untuk supaya kemudian, karena ini seri akan ada 4 sesi lagi, mungkin kita bisa sisipkan di dalam seri-seri berikutnya gitu. Yang pertama adalah, silakan nanti dituliskan di chatbox aja. Pengetahuan apa yang kawan-kawan semua peroleh pada sesi pertama ini. Yang kedua kemudian, apa yang ingin didalami nih, supaya kemudian bisa saya insertkan di sesi-sesi berikutnya terkait dengan kepemimpinan. 2 pertanyaan itu saja. Silahkan supaya terdokumentasi oleh teman-teman Lingkar Madani, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Saya matikan ya suara azan, kita nunggu dulu. Boleh saya sampaikan saja langsung ya? Boleh, silahkan Kak, Ya, masih berkaitan dengan SDM tadi, karena memang saya pikir itu boleh dibilang memang barangkali sebagian besar masalah bagi NGO yang masih sedang bertumbuh, yang dalam arti ya masih sedang mencari-cari ya. Kalau NGO yang sudah cukup kuat pendanaan mungkin itu tidak menjadi masalah. Dalam arti kalau kami ini kembali saya masih mencari bagaimana caranya untuk menjaring orang anak-anak muda yang mau berkiprah di NGO begitu. Karena sekarang fenomenanya, kalau dulu kami yang bekerja di bagian konservasi, beberapa tahun yang dulu mungkin kami tidak banyak saingan, dalam arti ya NGO konservasi saja begitu, paling NGO internasional dan NGO lokal. Tetapi sekarang karena dengan berkembangnya kondisi, sekarang perusahaan juga seperti di Kaltim kami sudah ada pergub yang mewajibkan perusahaan harus mengelola nilai konservasi tinggi. Nah, artinya itu peluang-peluang bagi orang yang selama ini peluang bekerjanya hanya di NGO untuk lingkungan. Nah, sekarang sudah terbuka nih peluang di perusahaan. Nah, pasti saja perusahaan gaji bagus. Nah, kita kan bersaingnya sekarang dengan perusahaan nih gitu kan. Meskipun saya yakinilah masih kita harus menemukan jarum di tumpukan jerami ya. Orang-orang yang memang betul-betul punya komitmen. Nah, mungkin saya juga
selama ini yang rekan saya yang masih tinggal bersama saya itu juga memang yang punya komitmen betul-betul untuk bekerja di lingkungan, mau tetap bertahan meskipun ya gaji mungkin tidak seberapa seadanya untuk bertahan hidup, tapi buktinya dia tetap mau bertahan. Nah, untuk mencari itu, ya itulah tadinya saya sedang mulai mencoba dengan misalnya magang. Karena ya ini juga masalah di perguruan tinggi pun, dosen-dosen pun ngeluh, aduh anak-anak sekarang susah sekali, kita ajak ke lapangan tuh, nanti panas, nanti kotor begitu. Nah, itu fenomena yang memang saya pikir secara umum ya. Jadi itu sebetulnya yang saya ingin belajar bagaimana caranya menjaring orang nih untuk yang memang kita bisa menemukan yang memang betul-betul punya misi dan mau bekerja sebagai orang NGO. Itu aja. Ya, makasih Kak Monika nih. Apakah ada kawan-kawan yang punya ini pengalaman bisa sharing tadi dari pertanyaan Kak Monika nih, menarik nih. Karena ini juga tantangan dari banyak OMS ya di Indonesia. Ini ya Mbak, berbagi aja ya. Oke, nggih, silakan. Nggak tahu bener apa, nggak ada bener, nggak ada salah kan ya kita di Iya, sini ya. betul. Jadi kalau di organisasi kami ada tadi yang disampaikan volunteer itu, jadi beberapa event itu kayak event yang berkelanjutan, event tahunan. Kemudian mereka mengelola sendiri, kami hanya menyediakan tempat. Nah, biasanya dari situ kita bisa tuh mengidentifikasi anak-anak yang memang potensial, anak-anak yang punya ketertarikan dengan dunia itu gitu, biasanya kelihatan tuh, dan itu biasanya kemudian kita tawari, dia mau nggak bergabung. Di awal mungkin kita hanya, kalau pengalaman kami ditawari sebagai non staff dulu, belum sampai staff gitu, jadi mereka ikut berkegiatan gitu, terus itu semakin dia oh iya, dan itu pada saat dia berkegiatan dengan kami itu kita melakukan transformasi untuk nilai, transformasi kondisi di masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, itu sih pengalaman. Jadi lewat anak-anak yang volunteer biasanya. Dan itu lumayan kok, cukup beberapa ya kita ya. Tapi ya tidak bisa dihindari sekarang itu. Nanti ada tawaran misalnya sebagian besar kalau di tempat kami itu terus kemudian lanjut sekolah lagi. Sebagai Jadi batulan ya. batu loncatan, mereka mencari beasiswa gitu-gitu. Tapi buat kami oke, nggak masalah. Kamu nanti mau di mana saja, yang penting kita sudah memberikan nilai, sudah memberikan itu. Jadi harapannya ya nanti dimanapun kamu kerja, dimanapun kamu kamu punya prinsip. Itu sih Mbak Wiwit. Oke. Makasih Kak Eti nih, luar biasa nih. Oke, masih ada lagi, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Wiwit dan teman-teman semua. Sangat luar biasa materinya, Mbak. Perkenalkan, saya Ansyah dari Yayasan Masyarakat dan Pendidikan Indonesia. Itu pertama kali juga nih ikut ada kapasitas atau pelatihan dari Menabulu. Sangat luar biasa. Saya mungkin sedikit sharing Mbak Wiwit, izin dan teman-teman semua. Kalau kami juga kebetulan salah satu mitra dari Packard juga Mbak, dan lokasi kerja kami ada di Bali salah satunya Mbak. Mungkin pengalaman yang sama juga seperti teman-teman sempat sampaikan gitu ya, terkait sumber daya mungkin atau orang-orangnya gitu. Nah, kalau pengalaman kami kerjasama dengan kampus yang terdekat Mbak gitu. Jadi kerjasama ini menyangkut misalnya kayak sekarang ada program MBKM gitu ya, atau magang. Nah, jadi biasanya kalau kami perlu istilahnya orang atau tenaga tambahan gitu ya, biasanya ada mahasiswa Mbak yang bisa magang gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa di handover ke mahasiswa tersebut. Jadi tentunya bisa menambah juga pengalaman buat mereka seperti itu. Sama yang kedua, biasanya setelah kerjasama itu biasanya juga ada beberapa proyek kami yang peningkatan kapasitas ke mahasiswa juga sih gitu, karena memang saya sepakat memang nggak semua mahasiswa, atau mungkin kalau saya mungkin Gen Z gitu ya, nggak semuanya itu yang terkait dengan konservasi terus mau turun ke lapangan, memang nggak semua gitu, tapi saya yakin ada beberapa orang yang mungkin sering beraktivis atau sering berorganisasi, mereka lebih suka biasanya Mbak untuk ke lapangan, ke masyarakat, ketemu sama orang daripada yang di kantor gitu. Jadi itu sih mungkin kalau pengalaman dari kami Mbak. Jadi kerjasama, dan seperti tadi Mbak Wiwit sampaikan gitu ya, aset base gitu ya, asetnya adalah relasi, jaringan ya. Alangkah baiknya ketika ada kerjasama itu ada mahasiswa dan bisa kita kembangkan juga gitu peluang-peluangnya. Itu sih mungkin Mbak Wiwit dan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ansah ini sharingnya. Masih ada yang mau sharing lagi? Ya,
halo Mbak, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Oke, Ya, silakan. jadi memang saya terima kasih sekali karena jujur ini bahkan saya mengalami dua hal ini dalam artian dua konteks ini, tapi tidak tahu nih, ternyata ada yang di deficit based thinking, kemudian ada juga di ability based thinking. Nah, yang saya lihat bahwa mungkin ini bisa menjadi masukan juga bagi saya sarankan mungkin untuk pelatihan yang akan dilakukan ke depan, karena ternyata ketika kita memaksimalkan dari sumber daya lembaga, kemudian dari sumber daya kelompok yang kita bina, itu sudah di tahap yang maksimal sekali nih Mbak Wiwi. Gitu. Oke. Artinya bahwa begini, artinya bahwa di kami sendiri karena kami sejak tahun 2021 benar-benar mendampingi nelayan yang mereka sudah berhenti menangkap hiu tikus, benar-benar berhenti. Kemudian sampai saat ini istrinya juga kami bentuk kelompok UMKM, mereka punya produk unggulan, mereka sudah bisa pasarkan sendiri sampai di beberapa minimarket. Tapi bagaimana nih kami bisa menciptakan lagi bentuk inovasi baru yang bisa terus dikembangkan begitu. Karena apakah kami menilai mereka secara mandiri ini apakah ada standarnya kah? Nah, itu juga mungkin sebagai pemimpin kemudian sebagai yang tadi ya untuk memaksimalkan program-program yang kami lakukan juga mungkin Mbak Wiwi bisa bisa apa ya bisa mungkin memikirkan kira-kira bentuk pelatihan apakah memikirkan program yang sistematis kah atau yang berkelanjutan kah? Nah, itu mungkin. Oke, Ya. terima kasih. Luar biasa nih. Satu dulu, saya ingin merespon ini contoh ya. Jadi sebenarnya kalau tadi soal bagaimana membangun atau melahirkan individu-individu yang mau bekerja di OMS itu tentu tadi tantangan besar. Tapi sebenarnya yang penting kita garis bawahi adalah bagaimana kita menumbuhkan atau membangun soal kebersadaran di LSM. LSM itu untungnya apa sih? Pertanyaan besarnya adalah apakah kerja-kerja di LSM itu mudah dipahami di masyarakat gitu. Karena jangan sampai kita itu menjadi kayak elit kayak gitu di tengah-tengah di ekosistemnya masyarakat gitu sih. Di civil society kita justru menjadi kelompok yang elit loh, bukan kemudian kelompok yang membaur bersama. Itu juga harus menjadi bahan refleksi ya kepada kita. Kok susah banget kayak gitu. Nah, tadi sebenarnya berbagai cara sudah dilakukan tadi membangun volunteerism dengan anak-anak muda gitu. Karena untuk yang potensi memang kita harus bisa menyampaikan ke mereka tentu dengan kata-kata yang bisa mereka pahami tentang apa sih sebenarnya gerakan organisasi masyarakat sipil itu gitu. Kita harus menemukan kata kunci. Kalau itu bisa ketemu, maka kemudian itu akan menjadi jembatan gitu. Kenapa kemudian mereka bisa juga tertarik gitu. Ini saya satu contoh saja. Ini cerita dari Cirebon nih, ada di Wangsakerta. Nah, Wangsakerta ini sebenarnya dia sedang membangun hub ya. Dia menjadi tempat anak-anak muda gitu dan siapa saja yang untuk belajar di sana kayak gitu. Nah, mereka kemudian mengajak siapa saja yang ada di situ untuk melakukan pengorganisasian kayak gitu, memahami kehidupan masyarakat gitu. Nah, pada saat saya datang ke sana memfasilitasi sebuah pertemuan untuk refleksi ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya di dalam organisasi itu penting untuk melakukan refleksi. Jadi ngomong-ngomong di tingkat organisasi secara itu akan menjadi ruang untuk menemukan tadi jalan tadi kan banyak. Ini kemudian komunitas sudah kami lakukan, sumber daya lembaga juga sudah dikerahkan, tapi kemudian kok hasilnya belum maksimal nih kayak gitu. Nah, jawabannya adalah diskusikanlah bersama-sama. Jawabannya ada di dalam hasil di situ gitu. Nah, seringkali tadi saya masih kembali ke volunteer tadi, kita memang harus menyasar terus kemudian mengenalkan anak-anak muda sampai kemudian kita menemukan orang-orang yang punya kebersadaran tentang kondisi masyarakat dan dalam konteks lingkungan ya punya kebersadaran soal lingkungan hidup kayak gitu, soal perubahan iklim kayak gitu. Kita harus menemukan itu. Tapi kemudian jangan patah arang ketika belum menemukan, maka kita harus menyampaikan hasil-hasil organisasi itu gitu. Kalau sekarang ini zaman digital kalau bicara masyarakat, sekarang kita itu perkembangan masyarakat sudah di 5.0, 5.0 itu apa? Eranya udah digital. Jadi gabungan antara teknologi dan internet gitu. Dan sudah tarafnya itu AI gitu, kecerdasan buatan gitu. Tentu sebagai organisasi masyarakat sipil maka kita harus adaptif gitu, harus bertransformasi. Tidak boleh lagi kita menggunakan kerangka yang lama kayak gitu. Yang lama boleh digunakan, tapi kita harus adaptif gitu loh. Gimana nih dengan kondisi saat ini? Karena kemudian yang jadi tantangan adalah anak-anak Gen Z nih supaya tahu. Ya kita harus menyampaikan tadi dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Kita sendiri sebagai orang yang mungkin ada di baby boomer ataupun setelahnya gitu, ya kita harus belajar soal teknologi kayak gitu supaya kemudian pesan sampai mereka tahu apa yang diperjuangkan organisasi masyarakat sipil. Itu dalam
dalam kerangka membangun ya. Tadi kemudian prinsip-prinsipnya tadi sudah disampaikan beberapa. Kita tidak boleh berpendapat bahwa setiap mungkin Gen-Z yang sudah kita kader kemudian hilang kita menjadi menyalahkan. Ya biar saja, itu bagian dari proses kehidupan. Dia bisa bertumbuh di mana saja, tapi kemudian dia sudah punya nilai-nilai gitu. Artinya itulah yang sudah dilakukan oleh organisasi. Selain itu kita harus punya pandangan yang positif ya, tadi positive based thinking tadi gitu. Itu menerapkan, jangan hanya kemudian kita berfokus pada orang yang berpikir kritis itu adalah yang berpendidikan tinggi. Itu kita harus hilangkan. Bisa jadi teman-teman ketika melakukan pengorganisasian di masyarakat, justru di sana akan lahir nih champion-champion nih, agen perubahan nih. Nah itu juga tidak menutup kemungkinan. Karena pada prinsipnya adalah pengetahuan itu bisa dipelajari, skill itu juga bisa dilatih. Kata kuncinya di sana gitu. Sehingga kemudian ya teman-teman tidak boleh menyerah ya di dalam kerangka. Pasti yang bisa bertahan sampai dengan ini di ruangan ini saya yakin punya keresahan kayak gitu, punya solidaritas yang tinggi untuk melakukan perubahan. Nah sekarang mari kita geser apa gagasan yang ada di kita, mungkin berkecamuknya pikiran untuk melakukan perubahan itu kita geser pelan-pelan ke orang-orang di sekeliling kita. Kemarin saya diingatkan pada saat pergi ke, saya fasilitasi di Solo kemarin. Jadi untuk melakukan pengorganisasian basis, tidak serta-merta organisasi itu hanya melakukan pengorganisasian saja, tapi bagaimana juga melakukan olah rasa. Olah rasa itu apa ya? Melakukan sebenarnya refleksi atau membawa nilai-nilai ke keluarga. Kalau dia bisa kemudian mengorganisasikan juga, mengolah rasanya itu di keluarga dalam konteks pengorganisasian, itu akan mendukung gitu. Karena kan tadi bicara individu-individu di organisasi, tadi jadi satu, individu-individu juga berangkat dari organisasi masing-masing. Kalau individu-individu yang di dalam organisasi, mereka bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan di keluarga mereka, paling nggak keluarga inti, bisa jadi keluarga besar, maka itu juga sudah jadi cara campaign ya untuk melakukan tadi menjaring orang-orang yang kemudian memiliki potensi untuk ada di gerakan organisasi sipil. Jadi banyak cara yang kemudian bisa dilakukan. Ya memang ini jalan panjang, tidak bisa instan gitu. Teman-teman jangan lelah, tapi kata kuncinya adalah soal kebersadaran tadi. Jadi bagaimana kita kalau menggait orang ya sampai kemudian mereka menemukan ya kebersadaran tentang gerakan organisasi masyarakat sipil. Nah, kalau udah berkesadaran itu akan lebih mudah gitu. Bahkan mungkin mereka juga bisa melakukan kerja kerelawanan gitu, bahkan tidak dibayar pun juga bersedia kalau kemudian sudah tumbuh kebersadaran. Nah kemudian tadi nih soal pertanyaan Kak Yodik nih yang terakhir nih, sumber daya lembaga sudah dikeluarkan, komunitas sudah maksimal, terus kemudian apa lagi nih? Nah ini butuh keinovasian ya. Jadi tadi jangan kemudian tadi melihatnya itu kan ini sudah buntu nih Mbak, kami sudah nggak bisa. Nah coba sesekali diskusikan. Kadang itu kita punya aha momen ya, kita menemukan kalau diskusi mungkin kita anggap sebelumnya itu sesuatu yang kecil atau mungkin tidak berguna, tidak perlu, coba saja. Organisasi akan kuat kalau kemudian satu anggota dengan anggota yang lainnya saling mengenal. Coba saja diskusikan dengan komunitas, mungkin komunitasnya punya cara, karena belum tentu yang kita harapkan baik untuk komunitas itu baik juga menurut komunitas itu. Jadi memang harus ada komunikasi gitu, dialogkan bersama-sama. Prinsipnya adalah gotong royong gitu. Kira-kira komunitas menginginkan apa? Terus kalau sampai keinginan itu, apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi itu yang harus diurai bersama-sama. Teman-teman sebagai organisasi masyarakat sipil tinggal kemudian memfasilitasinya gitu. Nanti akan ketemu jalannya. Nah, soal tadi diversifikasi pendanaan itu banyak, itu bisa dikenali ya di masing-masing potensi lokal itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, demikian juga untuk organisasi gitu. Diskusikan apa yang menjadi kerumitan gitu. Pasti masing-masing akan punya pendapat dan itu pantas untuk dicoba ya dalam kerangka untuk keberlanjutan organisasi. Mungkin itu ada yang mau menambahkan lagi. Ini sudah jam 3.33. Silahkan nih, ini udah banyak banget ya yang Silahkan, masih ada yang kemudian akan disampaikan? Sampai masih 1 menit lagi, kita sampai jam 15.35. Oke,
Silakan kalau ada yang mau disampaikan teman-teman, masih ada 1 menit, bisa maju lagi 5 menit, silakan. Kalau kemudian dari penjelasan mungkin sangat abstrak ya, tapi memang harus saya yakin teman-teman juga sedang mencobanya saat ini, sedang kenalinya, tapi mungkin ada langkah untuk kita mulai kemudian menempatkan ya cara pandang kita, cara berpikir kita dengan asset based thinking itu. Mungkin itu juga bisa membantu mengurai untuk menemukan potensi-potensi yang itu bisa digunakan untuk keberlanjutan organisasi. Memang jawabannya tidak serta-merta sekarang ataupun besok, tapi mungkin itu harus dicoba dulu dan kemudian direfleksikan. Mungkin itu, masih adakah yang ingin disampaikan? Kalau mau ada yang disampaikan. Iya, ya. Halo, Halo, ya. silakan Kak. Mbak Wiwi dan semua, terima kasih untuk kesempatannya ya. Ini maaf nih, kadang biasa di akhir-akhir itu otaknya sedikit menyala gitu. Oh gitu. Iya, silakan. Ya, sebenarnya ini cuma sharing saja ya. Iya, oke. Apa sebenarnya terkait? Saya mau cerita soal sebenarnya ada beberapa proyek kita karena kita di Walhi Papua ini kan punya wilayah kerja setanah Papua ya. Terus Oke. kemudian sekarang nih Papua sudah menjadi 6 provinsi dan kita base-nya ini di Jayapura di Provinsi Lama gitu. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini kami sudah melakukan semacam pendidikan lingkungan buat teman-teman anak muda yang tersebar di tanah Papua begitu. Ya. Ada di beberapa kota, ada di Sorong, di kota Sorong, di kota Manokwari, kota Nabire, kota Wamena, dan kota Merauke. Nah, jadi di dalam rencana kita itu sebenarnya di akhir proyek ini ada champion-champion anak muda yang tercipta dari daerah-daerah ini dan bisa merespon isu-isu lingkungan di daerah-daerah itu gitu. Ya. Jadi seketika misalnya ada isu lingkungan yang perlu disuarakan, itu dia muncul semua dari Sorong, dari Merauke, Jayapura, dan dari Nabire dan lain-lain. Nah, kami sudah melakukan pendidikan mereka dan mereka ini menyepakati bahwa mereka akan membentuk suatu kelompok untuk menyuarakan isu-isu lingkungan di masing-masing provinsi baru nih gitu. Nah, yang kami kendala atau kewalahan itu soal merawat mereka nih. Iya. Merawat mereka dengan jarak antar daerah di Papua dan itu harus diakses melalui pesawat dan ketemu dengan mereka dengan biaya yang cukup tinggi dan juga edukasi kepada mereka juga gitu. Nah, itu sih sebenarnya merawat mereka dan bisa menjaga komitmen mereka untuk memegang kuat bahwa akhir daripada pelatihan kita bersama ini sebenarnya untuk merespon isu lingkungan yang ada di daerah kita begitu. Ya. Baik isu deforestasi atau pencemaran limbah dan lain-lain soal isu lingkungan yang ada di situ. Kita belum sampai pada penguatan mereka, kapasitas mereka dan bagaimana mereka bisa menginisiatif mereka punya kelompok itu untuk memimpin mereka sendiri di daerah-daerah ini begitu. Sedangkan kita juga beda kota gitu. Itu sih sebenarnya yang mungkin menjadi PR kita juga bersama dan juga saya berharap juga teman-teman di sini kalau punya proyek di Papua juga kita bisa jalan bareng gitu. Iya. Itu Mbak Wiwi dan semua, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Michael. Ini mungkin satu hal ya. Jadi kalau yang gabung itu adalah generasi muda, kemudian diharapkan mereka juga akan menjadi agen perubahan gitu. Nah, generasi muda ini memang harus dikontekkan ya, disandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana kemudian teknologi dan internet itu sangat lekat dengan mereka. Nah, itu jadi dalam konsep untuk melahirkan para champion ini kan satu prinsip utamanya itu adalah trust, harus diberikan kepercayaan gitu. Nah, coba kemudian saya nggak tahu mungkin ini bisa jadi jadi satu strateginya gitu. Sebagai kerangka untuk menuju perubahan itu kan ya, yang mau diajak itu adalah anak-anak muda supaya mereka tahu soal kondisi lingkungannya gitu. Satu, ajak untuk berpikir positif karena kadang anak-anak muda itu dia sangat
luar biasa keberaniannya. Dia akan menjadi anak-anak yang tangguh gitu. Just apapun dia nggak akan takut, apalagi masa-masa remaja gitu. Karena masa remaja itu kan disebut juga masa badai gitu. Jadi karena mereka sedang eksplorasi gitu. Nah, dalam semangat itu kemudian letakkan bagaimana mereka apa bahasanya itu membumikan atau menceritakan, membangun dukungan ya, supaya kemudian masyarakat punya satu ketertarikan terhadap situasi lingkungan yang kemudian memang sedang krisis kayak gitu di lingkungannya gitu. Ada satu contoh hal kayak gitu, misalkan nih ada di suatu tempat yang biasanya masyarakat itu tidak kehilangan sumber protein karena danau atau sungai itu menghasilkan banyak ikan gitu. Tapi karena kemudian soal lingkungan bagi pertanian yang kimiawi kayak gitu, maka kemudian sumber protein itu kemudian hilang gitu. Nah, artinya kemudian masyarakat mengkonsumsi ayam yang broiler itu, kemudian sama juga telur yang sebelumnya juga telur-telur ayam kampung gitu. Nah, ajaklah untuk berkesadaran dan kemudian menumbuhkan bahwa kemudian penting untuk menghidupkan kembali nih supaya kemudian sumber protein lokal itu hadir lagi gitu. Nah, tapi caranya ya tadi menggunakan digital lah, di teknologi digital mereka bisa membuat video-video pendek ya gitu, kemudian di upload di TikTok atau apa. Jadi membuat mereka kemudian ya merasa ada di zamannya, bukan sedang kemudian kita tarik untuk menjadi kayak orang tua melihat soal situasi lingkungan gitu. Jadi kita meletakkan cara berpikirnya juga harus cara berpikir Gen Z gitu, supaya kemudian itu menjadi ruang yang bermakna bagi mereka. Mungkin itu salah satu mungkin bisa juga strategi atau itu hanya beberapa mungkin pembelajaran yang saya peroleh di lapangan Kak Michael. Karena kemudian kemarin saya di Wonosobo, di Cirebon saya ketemu nih, dia seorang anak petani gitu, tapi bapaknya tidak ingin anaknya menjadi petani. Artinya ada cara pandang soal petani yang salah gitu, karena kemudian petani harus susah menghasilkan uang, tidak setiap hari pegang uang dan sebagainya, sehingga dia mengirim anaknya kuliah untuk tidak jadi petani. Anaknya juga bertanya, kenapa kok saya tidak pernah diajak ke ladang, tidak pernah diajak menanam? Dia seorang laki-laki. Di kampusnya kemudian dia ketemu dosen yang kemudian melakukan perubahan ya, banyak bekerja di komunitas kayak gitu. Kemudian dia diajak nih, dia kayak magang kayak gitu, jadi volunteer di organisasi itu. Dan kemudian dia disuruh melakukan pengorganisasian, mengenal masyarakat kayak gitu. Nah, anak ini pada saya melakukan sesi refleksi menyampaikan, saya senang sekali gitu. Ayah saya nggak pernah mengajarkan saya bertani. Tapi kemudian saya menemukan wadah organisasi sehingga saya bisa mengenal betapa agungnya sebagai seorang petani gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu loh. Kadang kemudian cara pandang masyarakat sudah berbeda karena dia tidak ingin generasinya merasa seperti mereka, seperti dirinya gitu. Nah, artinya memang tadi kita harus mulai mencoba asset based thinking ya, bahwa kemudian sesuatu yang kemudian kita pandang positif itu berdasarkan aset ya, itu sebenarnya di balik itu adalah akan menghasilkan banyak peluang kayak gitu, menghadirkan banyak. Mungkin itu juga sebagai closing dari saya. Semoga kalau masih ada pertanyaan mungkin ditaruh di chat box saja, atau mungkin saya nggak tahu teman-teman ada dibuatin grup enggak untuk pelatihan ini. Nanti mungkin dari kawan-kawan Lingkar Madani bisa membuat list dan saya akan memasukkan untuk materi besok. Jadi besok kita lebih menarik lagi melihat bagaimana memahami dan juga membangun perkembangan tim dalam konteks tim kerja, bisa juga komunitas ataupun organisasi. Mungkin itu selanjutnya saya serahkan kepada Deva gitu. Nah, jika dalam proses ini tadi saya mungkin tidak memuaskan bagi kawan-kawan semua, ada banyak hal yang kemudian belum bisa kita diskusikan sama-sama, tapi ini merupakan rangkaian pelatihan tadi untuk menemukan leadership di organisasi masyarakat sipil seperti apa. Saya coba langkah demi langkah supaya kemudian sampai di ujungnya kita memahami secara utuh seperti apa sih leadership untuk di organisasi masyarakat sipil. Mungkin itu, terima kasih kawan-kawan semua. Kita akan bertemu kembali besok ya di jam yang sama. Semoga teman-teman juga akan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Santi Santi Home. Silahkan saya kembalikan ke Deva. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wiwit atas materinya. Benar-benar hidup dan seru banget ya diskusinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwit bermanfaat buat kita dan juga bisa kita terapkan di organisasi kita masing-masing. Sebelum aku tutup ya, aku ingin mengingatkan kembali untuk besok sesi kedua materinya tentang pengembangan tim kerja menggunakan 5 tahapan model Tuckman nih. Masih di jam yang sama ya, di jam 13.30 gitu. Dan tadi ada yang bertanya nih di kolom chat, materinya apakah akan di-share? Jawabannya iya teman-teman, materinya akan kami share di web lingkarmadani.id dan juga untuk sesi kelas hari ini juga akan kami share di channel YouTube Lingkar Madani. Mungkin itu aja dari aku selaku moderator. Aku tutup untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas keaktifannya. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi besok ya. Terima kasih.